Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Suganda dari kelompok 1 Cibubur akan melanjutkan presentasi tentang makalah Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan, Peran, Tantangan, dan Prospek Global. Sini saya akan melanjutkan dari bab 1. Bab 1 Pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki peran krusial sejak Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskannya sebagai bahasa persatuan. Perannya terus berkembang meliputi ranah pendidikan, administrasi, hingga bidang ilmiah. Kendati demikian, di tengah arus globalisasi dan dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu pengetahuan global, posisi bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan yakin medium efektif untuk memperoleh, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih dalam. Rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang kedua, yaitu apa saja tantangan utama yang dihadapi bahasa Indonesia dalam mencapai status sebagai bahasa pengantar ilmu yang efektif di ruang lingkup ilmiah, baik nasional maupun global. Nah, yang ketiga yaitu upaya-upaya strategis apa yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan memperluas prospeknya di kancah global. Selanjutnya, nah, di sini ada tujuan penelitian juga, yaitu yang pertama adalah menganalisis peran bahasa Indonesia dalam proses transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan-tantangan yang menghambat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan yang relevan secara global. Selanjutnya, ada manfaat penulisan makalah. Nah, di sini penulisan makalah ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur tentang sosiologistik dan kebijakan bahasa dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di negara berkembang. Nah, secara praktisnya yaitu temuan dan rekomendasi dari artikel ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan institusi pendidikan dalam merumuskan strategi untuk memperkuat peran bahasa Indonesia di ranah ilmiah. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tujuan pustaka. Nah, untuk tujuan pustakanya sendiri di sini ada metode penelitian yang sebagaimana ditegaskan oleh Mas Hun 2014, pentingnya studi literatur yang komprehensif ini adalah untuk membangun fondasi teoritis yang kuat. Lebih lanjut, Sugiono menyatakan menentukan bahwa metode deskriptif analisis dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tapi juga menganalisis hubungan antar variabel. Berikut pemaparan saya dari materi ini yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya juga. Terima kasih, selamat siang.